Sering dengar kata statistik dan langsung ngerasa pusing? Tenang, hari ini kita akan bongkar semuanya. Kita akan lihat gimana statistik yang sering dianggap rumit itu sebenarnya adalah kekuatan super buat riset Anda. Yup, kita akan mengubah tumpukan data yang membingungkan jadi sebuah cerita yang jelas dan powerful. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Buka laptop, lihat spreadsheet isinya angka semua, barisnya ribuan, dan rasanya kayak tenggelam. Anda tahu ada informasi penting di situ, tapi aduh, mulainya dari mana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, disinilah pahlawan kita muncul. Statistik. Anggap aja statistik ini kayak Marie Kondo buat data Anda. Dia datang untuk merapikan semua kekacauan, mengubah tumpukan angka yang berantakan jadi sesuatu yang tertata rapi, ringkas, dan yang paling penting, bisa kita pahami. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih statistik ini penting banget? Simpelnya gini, tanpa statistik, riset kita itu cuma sekedar tebak-tebakan. Tapi dengan statistik, setiap kesimpulan yang kita ambil itu punya dasar yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Biar lebih gampang, coba deh kita pakai analogi. Bayangin data mentah Anda itu kayak hutan belantara yang lebat banget, penuh sama informasi, tapi kita nggak tahu jalannya. Nah, untuk menjelajahi hutan ini, kita butuh 2 pemandu ahli. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Sekarang, yuk kita kenalan sama pemandu yang pertama. Tugas dia adalah membantu kita memahami apa yang ada persis di depan mata kita. Semua data yang udah berhasil kita kumpulin. Kenalin, pemandu pertama kita. Statistik deskriptif. Kita sebut aja dia si juru peta. Kenapa? Karena tugasnya adalah membuat peta yang super detail dari hutan data kita. Dia menggambarkan setiap bukit, lembah, dan sungai yang ada di dalam data kita. Jadi gampangnya gini, statistik deskriptif itu nggak coba-coba nebak atau bikin prediksi. Sama sekali nggak. Tugasnya murni cuma satu, meringkas dan menyajikan data yang udah kita punya. Biar kita bisa langsung, oh gitu toh ceritanya. Jadi, apa aja yang dikerjain sama si juru peta ini? Pertama, dia beresin tuh data yang acak-acakan. Kedua, dia ubah jadi gambar, jadi grafik atau tabel yang enak dilihat. Dan yang ketiga, dari gambar itu, dia bantu kita nemuin pola-pola menarik. Simpel kan? Peralatannya juga pasti udah sering Anda dengar. Ada min buat cari tahu nilai rata-ratanya, median buat nemuin nilai yang pas di tengah-tengah, modus buat lihat mana yang paling populer, dan rentang untuk ngukur seberapa bervariasi data kita. Nah, ini dia kerennya. Cuma dengan satu grafik kayak gini, ceritanya langsung kelihatan kan? Kita nggak perlu lihat ratusan nilai satu per satu. Cukup lirik grafiknya dan langsung tahu. Wow, ternyata kebanyakan siswa nilainya antara 71 sampai 80. Itulah kekuatan si juru peta. Oke, peta kita udah jadi. Keren. Tapi, riset itu nggak cuma soal apa yang udah kelihatan kan? Seringnya kita pengen tahu tentang wilayah yang lebih luas, yang belum kita jamah. Nah, disinilah kita butuh pemandu kedua. Dan inilah dia, pemandu kedua kita, statistik inferensial. Kalau yang tadi juru peta, yang ini adalah si pemandu jelajah. Tugasnya adalah melihat peta yang sudah ada, lalu membuat prediksi cerdas tentang seluruh hutan belantara di luar sana. Contohnya gini deh, Anda baru aja nyoba metode ngajar baru ke 30 siswa, dan hasilnya nilai mereka naik. Ini adalah fakta yang ada di peta Anda. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah hasil bagus dari 30 siswa ini artinya metode baru Anda bakal berhasil juga kalau diterapkan ke jutaan siswa di seluruh Indonesia? Atau jangan-jangan kita cuma lagi hoki aja sama 30 siswa ini? Dan untuk menjawab pertanyaan super penting tadi, kita butuh statistik inferensial. Dialah yang punya alat untuk membuat lompatan atau inferensi dari data sampel kita yang kecil ke populasi yang jauh lebih besar. Tentu saja dengan perhitungan risiko yang jelas. Kemampuan si pemandu jelajah ini benar-benar luar biasa loh. Dia bisa bantu kita menguji dugaan, mencari tahu apakah ada hubungan antara dua hal, misalnya jam tidur dan nilai ujian, dan bahkan membuat prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Oke, biar makin jelas, yuk kita sandingkan langsung kedua pemandu kita ini. Kita lihat, apa sih perbedaan kunci di antara mereka? Ini nih, cara paling gampang buat ngingetnya. Statistik deskriptif itu ngasih tahu fakta. Apa yang data katakan secara gampang. Sementara itu, statistik inferensial bantu kita mencari tahu makna di baliknya. Apa yang data itu maksudkan dalam konteks yang lebih besar. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik.
Coba lihat, deskriptif itu hasilnya berupa grafik dan tabel. Dia cuma bisa cerita tentang data yang dipegang. Sebaliknya, inferensial hasilnya berupa kesimpulan dan prediksi. Dia berani cerita tentang data yang nggak dipegang. Singkatnya, deskriptif itu what, inferensial itu so what. Dan sampailah kita pada intinya, kekuatan super riset Anda yang sesungguhnya itu bukan datang dari salah satu pemandu, tapi dari kerjasama keduanya. Anda butuh si juru peta untuk membuat peta yang akurat dan jelas. Tapi Anda juga butuh si pemandu jelajah untuk memberitahu dunia betapa pentingnya temuan di peta Anda itu. Ketika keduanya bekerja sama, barulah Anda bisa menyajikan sebuah cerita data yang lengkap, valid, dan punya dampak. Seperti kata seorang ahli statistik hebat, Carl Pearson, statistik adalah tata bahasa ilmu pengetahuan. Tanpa tata bahasa, kata-kata kita nggak punya arti. Begitu juga data. Tanpa statistik, data kita cuma kumpulan angka bisu. Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan data, ingatlah dua pemandu hebat ini. Gunakan mereka bukan cuma untuk melaporkan angka, tapi untuk mengungkap sebuah cerita. Karena setiap data punya cerita yang menunggu untuk diungkap. Pertanyaannya tinggal satu, cerita apa yang mau Anda sampaikan?